Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kalian. Kali ini saatnya kita masuk ke segmen yang sudah kalian tunggu-tunggu. Cerita horor misteri. Kisah kali ini bercerita tentang dua pasang kekasih. Pada suatu hari mereka memutuskan untuk berkencan bersama dan menonton film di bioskop. Ya, namanya tinggal di kota besar, kemana lagi sih tujuan mereka kalau nggak menonton atau ke mall? Setelah film selesai, tiba-tiba Lasmi pamit izin ke toilet. Sudah hampir setengah jam Firdaus menunggu, tapi Lasmi tak juga kunjung datang. Dari situlah mulai banyak keganjilan yang dialami oleh Firdaus. Siapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi pada Lasmi? Penasaran kalian? Simak terus ceritanya. Jika kalian terhibur dengan video ini, aku ingin mengingatkan kembali untuk dukung terus channel ini supaya lebih maju dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya, serta share video ini ke teman-teman kalian dan sosial media kalian ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Baiklah, kita mulai ceritanya. Lasmi dan Firdaus adalah dua insan yang sedang dimabuk cinta. Jadi Lasmi dan Firdaus merencanakan untuk berkencan menonton film horor. Karakter Lasmi di sini dia itu orangnya pemarah, pekerja keras, angkuh, tapi dia mandiri. Sedangkan Firdaus itu dia orangnya cowok yang pemaaf deh, yang seringkali kalau misalkan Lasmi yang salah, dia suka minta maaf. Hari dimana mereka janjian nonton, Firdaus telepon Lasmi. Dia bilang, Mi, kamu langsung ini ya, pesen tiket ya. Soalnya aku macet banget nih, aku gak dapet busway. dan Lasmi langsung mengiyakan perintah dari si Firdaus. Sampai di gedung bioskop, Lasmi langsung kan ke tiket tuh. Dia langsung beli, dia langsung pesan untuk dua penonton. Nah, dia bayarnya pakai kartu debit. Pas dia lagi transaksi, telepon dong tuh Firdaus untuk ngasih tahu kalau dia udah nyampe di lobi. Nah, karena buru-buru, Lasmi pergi gitu aja ninggalin loket pembayaran. Sekitar 10 menitan deh tuh si Lasmi nungguin Firdaus datang. Terus mereka langsung ke bagian kafe, biasalah untuk beli cemilan pengantar nonton. Pas Firdaus mau bayar jajanan mereka, si Lasmi keinget tuh. Aduh, di mana ya kartu debitnya? Biasalah, cewek-cewek kalau habis bayar pakai kartu debit pasti nggak akan langsung masuk ke dompet, pasti langsung masuk aja ke dalam tas. Lasmi cari-cari tuh di dalam tas dan nggak ketemu kartu debitnya ada di mana. Di situ Lasmi langsung ngomel-ngomel sama Firdaus. Dia langsung marah-marahin Firdaus dan nyalain Firdaus. Padahal dia sendiri yang lupa ada di mana itu kartu debitnya. Sampai ada pertengkaran kecil deh tuh di antara mereka, debat-debat gitu kan. Terus banyak orang yang akhirnya ngeliatin mereka. Firdaus sadar banyak orang yang memperhatikan mereka. Jadi terus langsung dah tuh si Firdaus dengan tenang datang ke loket. Permisi mbak, tadi ada kartu debit ketinggalan gak ya? Di kartu debitnya ada nama Lasmi. Kalau memang iya, saya nanti panggilkan orangnya mbak untuk memastikan itu kartu debit dia. Gak lama Lasmi nyamperin dan mbak-mbak yang di loket itu inget. Oh ini mbak yang tadi. Iya tadi bayarnya pakai debit. Saya panggil-panggil mbaknya ngeluyur aja. Mbaknya sambil terima telepon. Akhirnya si mbak loket itu kasihlah kartu debitnya ke Lasmi. Sambil menunduk dengan muka merah, dia berterima kasih tuh sama mbak-mbak loket itu. Tapi dia sama sekali gak minta maaf sama si Firdaus. Dia gak ngerasa dia salah. Padahal si Firdaus sudah abis diomel-omelin tanpa dikasih kesempatan bicara sama dia. Akhirnya mereka masuk ke studio setelah ada panggilan. Tapi di dalam hati Firdaus dia pasti masih gondok banget sama si Lasmi.
Dan Lasmi masih juga nggak ada rasa bersalah tuh sama si Firdaus kan. Jadi sepanjang film tuh si Firdaus cuman diem aja. Si Lasmi beberapa kali ngomong untuk stalking itu film, dia cuman diem aja, nggak nyautin apa-apa. Sebenarnya Lasmi tuh beruntung banget dapet Firdaus. Orangnya sabar dan nggak pernah neko-neko. Mungkin Lasmi ngerasa karena Firdaus yang suka duluan sama dia dari SMP, dia jadi seenaknya gitu sama Firdaus. Maklum lah si Lasmi itu dulunya anak cheerleaders, jadi pasti banyak dong yang suka sama dia. Sedangkan si Firdaus cuman anak paskibraka. Mungkin karena Firdaus sekarang kerja di instansi pemerintahan, itu yang membuat si Lasmi jadi mau jadian. Nah kalau Lasmi itu dia cuman jadi seorang sales marketing di sebuah dealer mobil Eropa. Gak terasa 2 jam berlalu dan film udah selesai. Saat mereka mau keluar, si Lasmi izin pamit tuh sama si Firdaus. Fir, aku ke toilet dulu ya sebentar. Dan Firdaus ngangguk dong sambil jawab kayak gini. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Tapi kamu jangan sampai ninggalin aku kayak kartu debit tadi. Dengar omongan Firdaus, Lasmi cuma nyengir sambil ngeluyur aja tuh masuk lagi ke dalam gedung bioskop. Gak terasa 30 menit si Firdaus tuh udah nungguin Lasmi di depan pintu masuk. Tapi Lasmi gak kunjung keluar. Kesel dong Firdaus, dia diginiin lagi sama Lasmi. Akhirnya Firdaus teleponin terus tuh Lasmi, tapi makin bikin kesel karena gak nyambung-nyambung. Ya maklum lah, biasa kalau di bioskop itu emang kadang sinyal suka hilang. Akhirnya Firdaus nyusulin tuh ke toilet. Di depan toilet dia celingak, celinguk, celingak, celinguk. Mau manggil gak mungkin, mau masuk apalagi gak mungkin kan. Terus gak lama ada mbak-mbak penjaga toilet keluar. Dia pasti curiga dong, ngapain nih Firdaus di depan toilet cewek. Firdaus nanya ke mbak-mbak itu. Permisi mbak, pacar saya tadi ke toilet tapi udah hampir 30 menit gak keluar-keluar. Boleh tolong panggilin gak ya mbak? Begitu kata Firdaus. Terus mbak-mbak itu jawab sambil nyengir. Gak ada mas, gak ada siapa-siapa kok dari tadi. Sekarang kan udah jam tayang terakhir mas. Dan itu juga cuma 1 studio doang, jadi yang datang juga gak banyak. Soalnya kan hari ini hari Selasa, bukan weekend. Coba mas telepon lagi, atau jangan-jangan dia mungkin udah pulang. Karena mbak-mbak itu bilang udah pulang, jadi si Firdaus mikir. Wah, bener-bener nih gue ditinggal lagi sama Lasmi. Emang bener-bener kebangetan tuh cewek. Firdaus mutusin buat pulang, karena udah jam 10 lebih lah ya. Terus pas naik busway, Firdaus masih kepikiran. Soalnya diteleponin Lasmi belum bisa juga, gak diangkat-angkat. Nyambung tapi gak diangkat, berarti kan aktif dong. Nah ya udah sambil mikir di busway, tiba-tiba dia mutusin untuk ke kosannya Lasmi. Padahal rumahnya Firdaus sama kosannya Lasmi itu berlawanan arah. Pas transit, ya udah deh tuh, langsung si Firdaus bergegas menuju ke kosannya Lasmi aja deh. Mumpung busway-nya juga masih ada. Firdaus sampai ke kosannya Lasmi sekitar jam 12 kurang. Nah, kosannya Lasmi itu kosan khusus wanita. Kosannya Lasmi itu ada 2 lantai. Nah, kamarnya Lasmi itu nomor 9. Posisinya itu dia ada di atas, deket gerbang ke jalanan. Jadi tiap Firdaus datang ke kosan Lasmi, biasanya dia cuma ngelempar kerikil 3 kali ke jendela kamarnya Lasmi, baru Lasmi keluar. Tapi baru sekali aja si Firdaus ngelempar, si Lasmi keluar tuh. Mukanya pucat, rambutnya acak-acakan, kayak orang baru bangun tidur. Firdaus makin kesel dong ngelihat si Lasmi. Enak-enakan tidur dia nungguin di bioskop. Tapi di situ Lasmi nggak ngomong apa-apa. Itu anehnya. Lasmi cuman bilang, shh. Lalu Lasmi mengisyaratkan Firdaus untuk pergi. Kurang lebih kayak gitu deh. Ya Firdaus tahu dirilah, udah namanya jam 12 malam, masa iya dia mau marah-marah di situ, kan gak enak sama yang lainnya kan. Ya udah akhirnya Firdaus pulang sambil kesel lah, pasti itu kesel banget pasti. Nah sambil jalan keluar gang, karena udah malam gak bisa naik busway dong, jadi dia pesan ojek online. Paginya Firdaus telepon Lasmi, tapi masih belum dijawab. Pas sampai di kantor, Firdaus tuh ngeliat teman-temannya lagi kumpul, heboh.
Nah, salah satu temennya itu namanya Linda. Nah, Linda itu lagi cerita kalau akhir-akhir ini ada kejadian aneh. Ada banyak penculikan yang terjadi sama cewek-cewek umurnya 25-an gitu. Ya kan? Nah, ada beberapa keluarga yang udah ngelapor ke polisi. Tapi polisi nggak nemuin bukti apa-apa dan susah dicari. Jadi ada yang bilang itu kejadiannya mistis. Nah, akhirnya ada juga tuh yang minta bantuan ahli spiritual. Dengar kata ahli spiritual, si Firdaus tuh jadi tertarik untuk denger ceritanya Linda. Karena dia ngerasa semalam pas ngeliat Lasmi di kosan tuh udah bukan kayak Lasmi yang biasanya. Mukanya pucet, lemes, terus matanya kayak sedih gitu, rambut acak-acakan. Padahal sebelumnya mereka kan ketemu tuh nonton di bioskop yang gak ada tanda-tanda kesedihan sama Lasmi. Malah mereka sempet berantem kan, yang itu tuh Lasmi banget lah menurut Firdaus. Pas jam istirahat, Firdaus kepikiran tuh buat datang ke kantornya si Lasmi. Karena dia ngerasa masih penasaran, mungkin Lasmi masuk kerja dan mungkin teman-temannya Lasmi ada yang tahu keberadaannya Lasmi. Sampai di kantornya Lasmi, dia ketemu sama security namanya Pak Udin. Nah, Pak Udin itu kan kenal sama Lasmi karena Lasmi udah kerjanya lumayan lama lah, sekitar 4 tahunan gitu. Jadi emang udah banyak yang kenal sama Lasmi dan dia udah tergolong senior lah di sana. Nah, Pak Udin bilang kalau dia hari itu nggak ngelihat Lasmi, padahal biasanya Lasmi pasti nyapa pas datang. Nah, mendengar hal itu si Firdaus makin aneh dong. Gak lama ketemu sama Dini nih. Si Dini ini temennya si Lasmi. Nah, Dini bilang kalau si Lasmi nggak ada. Emang Firdaus nggak tahu keberadaannya Lasmi. Nah, Firdaus malah makin bingung kan dengar omongannya Dini itu. Akhirnya Firdaus bilang, cerita tuh singkat lah ke Dini kalau tiba-tiba si Lasmi hilang pada saat mereka habis nonton di bioskop. Terus pas malamnya si Firdaus nyamperin ke kosannya Lasmi tuh beda banget, gak kayak Lasmi yang biasanya. Dan sampai siang itu si Lasmi tuh gak bales SMS-nya si Firdaus. Karena hasil dari kunjungan dia ke kantornya Lasmi gak membuahkan hasil, akhirnya Firdaus cerita tuh sama Linda tentang kejadian dia dan Lasmi. Linda ngasih ide ke Firdaus untuk hubungi keluarganya Lasmi. Siapa tahu Lasmi ada di rumah keluarganya, daripada pusing-pusing nyariin si Lasmi. Lasmi itu orang Bogor asli, jadi makanya dia di Jakarta tuh dia ngekos. Dia cuma tinggal sama ibunya di Bogor. Tapi Firdaus belum pernah kenalan sama ibunya secara langsung, belum pernah datang juga tuh ke rumahnya yang di Bogor. Paling mereka cuma kenalan di video call aja. Nah, akhirnya si Firdaus telepon ibunya, tapi ibunya nggak bisa dihubungi. Tiba-tiba Firdaus kepikiran buat ngecek IG-nya Lasmi yang ada di handphonenya dia. Terus dia lihat-lihat gitu DM, dia scroll ke bawah, emang gak ada yang mencurigakan. Tapi ada satu akun yang aneh, nama akunnya pemuja_gelap. Penasaran dong, Lasmi kan bukan orang yang kayak gitu. Ini ngapain dia DM-an sama akun yang kayak gini? Pas Firdaus klik akun itu, pengen lihat profil dan isinya apa tuh ya si akun pemuja gelap itu, tiba-tiba HP-nya si Firdaus itu kelempar gitu aja ke atas tumpukan kertas. Abis itu tangannya Firdaus tuh kayak panas gitu, aneh, pokoknya aneh banget, dan HP-nya langsung ngeblank mati. Beberapa detik kemudian Firdaus ambil handphonenya, nyalain lagi, langsung nyala sih, untungnya nggak rusak gitu kan. Nah, langsung buru-buru tuh Firdaus ngeliat akun pemuja gelap tadi. Tapi anehnya pas dicari di akun Instagramnya punya Firdaus, itu nggak ada akun itu. Anehnya lagi, pas Firdaus mau pindah ke akunnya Lasmi, itu akunnya Lasmi juga nggak ada, udah ke logout. Padahal kan harusnya kita pencet logout dong kalau mau keluar gitu dari akun itu. Bikin Firdaus makin bingung karena kan tadi dia belum sempet logout, belum sempet ngapa-ngapain, handphonenya langsung kelempar, terus mati, dinyalain lagi, akunnya Lasmi udah hilang di handphonenya si Firdaus. Udah 1 kali 24 jam terhitung Lasmi meninggalkan Firdaus. Tadinya Firdaus mau datang tuh ke kosannya Lasmi, tapi karena dia harus lembur hari itu, jadi gak bisa hari itu. Ya mungkin besoknya lah baru si Firdaus coba datang lagi ke kosannya Lasmi. Dan kemana perginya Lasmi?
Menurut kalian, Lasmi kemana ya? Tulis komen di bawah. Tunggu episode selanjutnya ya. Karena PC untuk ngeditnya speknya nggak mumpuni, jadi terpaksa cerita ini aku bikin 2 part. Jadi nantikan kisah selanjutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.